kuasanya dan kebesaran Allah. Inna fis samawati wal ardi li ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabatin ayatun li qaumin yuqinun. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kamu yang meyakini. Wah tilafil laili wa nahari wa ma anjalallahu minas samai min rizqin fa ahya bil ard ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun li qaumin yaqilun. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu, maka bumi sesudah matinya dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. 3 ayat ini sudah menunjukkan ya betapa Allah itu maha kuasa, maha pencipta dan maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Amma ba'du. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan membahas mengenai kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ribuan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada ayat yang berisi tentang syariah, ada yang berisi tentang ibadah, serta ada pula ayat-ayat yang berisi tentang tanda-tanda alam atau bisa kita sebut kauniyah ya. Ayat-ayat tentang penciptaan alam
penciptaan manusia serta makhluk hidup yang ada di seluruh persada bumi ini mengajarkan kepada kita sebagai manusia, ya, agar kita lebih sadar dan menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak banyak tahu. Bahkan pada hakikatnya, diri kita sendiri ini tercipta itu penuh dengan teka-teki, ya, banyak sekali misteri dan teka-teki, termasuk di dalam 3 ayat ini, ya. Di dalam ayat ini memberikan isyarat yang begitu indah, ya, mengenai isyarat tanda-tanda alam atau kauniyah, ya. Inna fis samawati wal ard li ayatil lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Ayat yang kedua, wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabatin ayatun liqaumin yuqinun. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi ini terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakininya. Pada ayat yang ketiga, wahtilafil laili wa nahari wa ma anjallahu minasyama'i min rizkin fa ahya bihil ardo ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun li qaumin ya'qilun. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Surah tadi dinamakan Al-Jasiyah, ya, yang artinya itu yang bertekuk lutut, sebagai satu-satunya kata yang disebutkan di dalam surah ini, bahkan satu-satunya yang ada di dalam Al-Quran. Surah ini juga dinamakan Ad-Dahr karena ada lafaz Ad-Dahr pada salah satu ayatnya. Sedangkan kata tersebut, ya, kata Ad-Dahr ini tidak ditemukan pada surah-surah yang dimulai dengan lafaz Ha-Mim, ya. Tujuan utama dari surah Al-Jasiyah adalah tantangan, ya, tantangan kepada kita, ya, kepada terutama manusia, ya, mereka yang meragukan tentang
isi dari Al-Quran, ya. Dan mereka biasanya yang tidak percaya dengan Al-Quran tersebut selalu ingin pembuktian-pembuktian tentang keesaan Allah dan dahsyatnya kejadian di hari kiamat, dan dibuka oleh 3 ayat ini, ya, dibuka oleh 3 ayat ini sebagai jawaban dari mereka-mereka yang selalu meragukan tentang Al-Quran. Nah, sebagai nasihat bagi mereka ataupun jawaban atas kepenasaran mereka, sekaligus sebagai pengingat bagi kita-kita yang sudah mengimaninya. Pertama, tentang penciptaan langit dan bumi. Hal ini disebutkan di awal, ya, ayat yang di awal, lebih dulu, ya. Kenapa penciptaan langit dan bumi disebutkan lebih dulu dari penciptaan makhluk ataupun sebutannya dabah, ya? Karena hanya Allah saja yang maha mengetahui hakikat daripada langit dan bumi, apa yang ada di dalamnya, kemudian apa yang tersembunyi, kemudian apa yang masuk ataupun berkurang, bahkan tumbuh, ya. Intinya, dengan segala keterbatasan ilmu atau akal dari tenaga manusia, akal kita sebagai manusia, tidak ada satupun yang mampu menjelaskan secara detail, ya, unsur-unsur penting dan 2 ciptaan Allah yang maha luar biasa ini. Kemudian yang kedua, pada ayat yang keempat, ya, Allah, ayat yang keempat ini Allah menyebutkan dan sekaligus meminta kepada kita untuk berpikir, ya, untuk berpikir atas penciptaan diri kita sendiri, ya, badan kita ini, ya. Sebagaimana kita ketahui, ya, sistem kerja tubuh kita ini, bagaimana kita akan mempelajari tentang sirkulasi atau sistem kerja pada tubuh kita ini, bekerja secara sempurna, semuanya itu atas izin, kehendak, dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski unsur kejadian manusia terambil dari unsur bumi, tetapi manusia tidak hanya tercipta dari unsur tersebut, ya. Ada sesuatu yang penting yang tidak terdapat pada langit maupun pada bumi, karena hanya Allah pula yang mengetahui hakikatnya. Apakah itu? Ya, kita harus tahu, ya, yang rahasia dari segala rahasia, yang hanya Allah saja yang mengetahui hakikatnya. Itulah roh, ya. Roh, ya. Roh itu sesuatu yang juga banyak dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Itu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi Muhammad pun hanya menjawab,
wa yasharunaka anni ruhi kulli ruhi min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, maka katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Ayat ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-85. Jadi mengenai hakikat daripada roh itu adalah hak dan semuanya urusan Allah. Kita tidak berhak untuk mengetahui, serta kita hanya diberikan untuk mengetahui roh tersebut, serta kita hanya diberikan ilmu untuk mengetahuinya, untuk mengetahui tentang roh tersebut, ya tentunya dengan kondisi atau dengan akal kita yang sangat terbatas dan sangat sedikit kemampuan daripada akal pikiran kita, ya, untuk memahami dan menguak sebuah roh ini. Ya, karena keterbatasan manusia di dalam mencapai unsur ruh ini, maka Rasulullah pun enggan untuk membahasnya lebih jauh, karena memang pengetahuan manusia itu sangat sedikit untuk mencapai daripada unsur atau hakikat daripada roh, ya. Demikian pula jika unsur jasmani manusia mengalami kematian misalnya dan kemudian kehancuran, maka tidak demikian dengan adanya roh tersebut, karena sifat daripada roh itu adalah kekal, ya. Roh itu kekal, tidak akan hancur dan tidak akan mati. Jika kita amati, ya, dari rangkaian lafaz pada ayat ini, ya, kenapa Allah terlebih dulu menyebut mukminun, ya. Mukminun itu berarti orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya. Kemudian yang kedua, Allah menyebut lafaz yuqinun, yaitu orang-orang yang yakin, yakni kepercayaan yang tidak lagi disertai dengan keraguan-keraguan. Dan yang ketiga, ya, ini lafaz yaqilun. Lafaz yaqilun secara harfiahnya dapat kita artikan berarti berakal, ya, orang-orang yang berakal. Lafaz ketiga ini secara khusus, ya, memiliki arti, yaitu sebagai manusia kita itu harus menggunakan daya pikir serta kesadaran moral, ya, sehingga bisa terpelihara dari kesesatan serta kedurhakaan
terhadap Allah sebagai sang pencipta alam semesta ini. Dengan demikian, maka untuk tahap pertama yang masih seputar iman, yang seringkali batin kita ini masih kadangkala mempertanyakan tanda-tanda yang terhampar di alam raya, maka Allah kemudian melanjutkannya dengan lafaz akhir dari ayat 4 dan ayat yang kelima ini tentang keimanan yang makin mantap dengan menggunakan lafaz yukinun, yaitu yakin, kemudian yakilun, orang yang berakal. Karenanya tanda keimanan dari seseorang ialah ketika ia meyakini bahwa ayat-ayat yang Allah suguhkan di alam raya ini, maka dengan iman dan keyakinan itulah manusia kemudian menggunakan daya pikir, ilmu serta kemampuan intelektualnya untuk terus berusaha dan mencari tahu tentang jawaban-jawaban atas rasa penasarannya tentang semua tanda-tanda yang Allah hamparkan, baik itu di langit maupun di bumi. Berbicara mengenai ayat kauniyah ini, apa sebenarnya makna dari kedua kata ini? Dalam Al-Mu'jam Al-Washij, kata ayat itu terkadang bermakna alamat, yang berarti sebuah tanda. Namun kadang bisa juga bermakna ibrah, yang berarti itu sebuah pelajaran. Dan kadang juga bisa bermakna mukjizat, yang berarti keadaan yang luar biasa, sampai tidak dapat dijangkau dengan akal sehat ataupun nalar kita. Sedangkan kata kaum dalam kitab tersebut, kitab Musyitak, dari kata kana yakunu, bisa bermakna al-wujud, al-mutlak, al-a'am, yang berarti sesuatu yang nampak dan ada. Maka jadilah istilah ayat yang kita sebut, yaitu ayat kauniyah, yang apabila kita artikan secara harfiah berdasarkan makna masing-masing kata, maka menjadi pengertian, jadi pengertiannya menjadi tanda-tanda yang berbicara tentang segala hal yang nampak dan bisa dirasakan oleh panca indera kita. Ayat-ayat kauniyah ini pun cukup banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagai contohnya di sini akan saya berikan beberapa kata atau berupa kata-kata ini, berupa kata-kata
yang menyebutkan tentang ayat-ayat kauniyah ini. Yaitu contohnya seperti kata ma'i atau air. Itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 44 kali. Nah, di dalam Al-Quran itu ma'i disebutkan sebanyak 44 kali. Ini yang saya cari, ketemunya berjumlah 44 kali ya. Kemudian al-faqihatu, yaitu yang berarti buah-buahan. Ini di sini saya temukan 69 kali. Kemudian rih, ya, rih itu berarti angin. Angin termasuk di dalam ayat-ayat kauniyah, ya, karena tanda-tanda alam. Ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 26 kali. Hayawani atau binatang, ya, artinya binatang. Hayawani itu binatang. Di sini saya cari disebutkan sebanyak 20 kali. Atau biat wasamai wal ardu, yang berarti alam, langit dan bumi. Ini hanya disebutkan 8 kali saja ya. 8 kali saja. Kemudian matar, matar itu artinya hujan. Di dalam Al-Quran terdapat 15 kali. Kemudian zaman, zaman atau waktu, itu disebutkan di dalam Al-Quran 16 kali. Nah, penyebutan ayat-ayat kauniyah ini ya, mengisyaratkan setidaknya 3 hal ya, setidaknya menyebutkan 3 hal yang sebagai pengertian untuk kita sebagai manusia ya. Ini yang pertama itu kita sebagai manusia harus mengetahui ya, harus mengetahui adanya penciptaan benda-benda langit dan apapun yang terhampar di muka bumi ini. Itu semua tidak begitu saja atau tidak tiba-tiba begitu saja terjadi atau tercipta dengan sendirinya. Tidak ya. Ada yang menciptakan ya. Semua itu pasti ada campur tangan dari zat yang maha kuasa, yang maha mencipta, yang maha mengaturnya dengan sempurna. Untuk yang kedua ya, tidak cukup hanya sekedar untuk tahu saja ya. Maka penciptaan alam raya ini ya, bahkan hakikat diri manusia itu sendiri yang berada di bawah kendali dan kuasanya Allah. Hendaknya hal yang demikian ini dapat membuahkan iman dan meningkatkan keimanan kita. Rasa percaya adanya Tuhan dan kemahakuasaannya atas apa yang Ia lihat di langit dan di bumi. Yang ketiga ya, setelah kita tahu dan kita meyakini adanya ciptaan, semua ciptaan yang ada di langit dan di bumi ini, apa yang Allah
sebutkan seperti yang Allah sebutkan di penghujung surat Ali Imran ya. Di penghujung surat Ali Imran ini tepatnya pada ayat yang 190 sampai 191 ya, ayat 190 dan ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh wahdilafil laili wan nahari li ayatin aulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ayat ini kemudian dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim qasi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi syamanan qalila ulaika hum ajruhum 'inda rabbihim innallaha syari'ul hisab. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka itu memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Ya, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan satu makhluk pun di langit juga di bumi dengan sia-sia. Semoga kami semua, kita semua ya, termasuk hamba-hambamu yang mampu mendayagunakan akal dengan maksimal, tidak hanya merasa cukup dengan hanya memahami dan mengetahuinya, tapi juga senantiasa kita semua sadar serta selalu mengingat Allah dengan segenap ciptaannya, serta turut menjaga kelestarian alam semesta ini dengan penuh dengan keimanan kepada Allah ya. Amin. Semoga kita semua mendapatkan berkah, karomah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat Kolbun, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk syiar kali ini. Dan semoga pula dengan semakin kita mengenal dan menyadari betapa maha besar, betapa maha kuasa serta maha penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
kita berharap keimanan dan rasa syukur kita akan selalu meningkat. Ya, semoga siar yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.